Nah, terjadi terkait masalah sistem kerja sama operasi ini merupakan terobosan yang besar, baik bagi PDM-PDM yang ukurannya size besar maupun yang sedang, guna membantu pemerintah di dalam percepatan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Seperti kita ketahui bersama bahwa pembentukan PDAM Tirtonadi Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1979, di mana pada saat itu pemerintah Provinsi Sumatera Utara berketetapan dengan DPRD membentuk PDAM Tirtonadi Provinsi Sumatera Utara. Terkait dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kita semua tahu Undang-Undang Pemerintah Daerah telah direvisi dari Undang-Undang 5 Tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Di sana sudah mengenalkan pembagian urusan pemerintahan. Terkait dengan pelayanan air minum merupakan urusan pemerintah kabupaten kota. Hal ini dipertegas lagi pada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana juga menegaskan bagaimana urusan penyediaan air minum merupakan kewenangan kabupaten kota. Terkait dengan itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui PDAM Tirtonadi Provinsi Sumatera Utara tidak salah. Dia melakukan kerjasama dengan seluruh kabupaten kota di wilayahnya. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada seluruh masyarakat. Bagaimana upaya-upaya dari PDAM Tirtonadi Provinsi Sumatera Utara mengupayakan kerjasama dengan berbagai cara. Marilah kita dengarkan bersama podcast Bapak Direktur Utama PDAM Tirtonadi Provinsi Sumatera Utara menyampaikan kiat-kiatnya, membagi pengalaman bagaimana mengupayakan mengkoordinasikan kerjasama dengan kabupaten kota di wilayahnya, terutama terkait dengan penyediaan air minum. Demikian, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keuda Goes Digital. Bersama saya sudah hadir narasumber kita saat ini. Beliau adalah Direktur Utama PDAM Tirtonadi Provinsi Sumatera Utara, Bapak Kabir Dedi. Terima kasih Pak sudah hadir. Ini pertemuan kita yang ketiga ya Pak ya? Ini sudah yang ketiga kita bertemu. Oke, terima kasih Pak masih mau untuk berdiskusi dengan kita ya, ini. Tentu. Ini topik kita berbeda Pak, terkait kerjasama operasi yang sudah dilakukan ya. Baik Pak, gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Mbak Judika sehat? Sehat tentunya Pak, selalu semangat ya Pak. Siap, ya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Kita mulai ke pertanyaan pertama ya Pak. Ini kita ketahui dalam suatu usaha, mungkin ini yang sudah dilakukan di BUMD dalam hal ini, kerjasama itu tentunya sesuatu yang sudah sering dilakukan gitu ya Pak ya. Nah ini boleh nggak Pak cerita seperti apa sih gambaran singkat konsep kerjasama operasi yang sudah ataupun yang sedang berlangsung di PDAM Tirtonadi? Ya, makasih Ibu Judika. Nah, jadi tentunya terkait masalah kerjasamanya ada beberapa bentuk kerjasamanya. Ada kerjasama investasi dengan pihak swasta dan sebagainya. Tetapi ada hal yang unik di PDAM Tirtonadi Provinsi Sumatera Utara, di mana kita melakukan kerjasama operasi nih. Nah, jadi kerjasama operasi di PDAM Tirtonadi itu bisa kerjasamanya itu antara PDAM Tirtonadi dengan PDAM Kabupaten Kota. Ada juga di PDAM Kabupaten Kota tersebut belum memiliki PDAM sendiri, sehingga kita di PDAM Tirtonadi melakukan kerjasama antara PDAM Tirtonadi Provinsi Sumatera Utara dengan kepala daerah. Dalam hal ini bisa saja ke Pak Wali Kota maupun ke Bupati. Nah, di dalam kerjasama operasi yang ada di Tirtonadi ini saat ini kita sebenarnya sudah berlangsung selama lebih kurang 23 tahun. Kerjasama tersebut sudah bermulai dari tahun 1999. Nah, itu waktu itu kerjasama itu dimulai tahun 99 hingga 25 tahun. Artinya kerjasama operasi tersebut akan berakhir di 2024. Nah, jadi terkait masalah kerjasama ini bukan hal baru di Tirtonadi, tetapi sudah tahun 99, 20-an tahun lalu kita sudah laksanakan hal tersebut.
Nah, terkait kerjasama dengan operasi ini 25 tahun tentunya akan berakhir di 2024 itunya tentu. Jadi ini semua kerjasama tadi Bapak sebutkan kan ada yang dengan BUMD-nya sendiri, ada yang dengan daerah yang belum punya BUMD air minum ini ya Pak ya. Betul. Nah ini semua dimulai sama-sama serentak di 99 Pak. Nah, memang pada saat itu di tahun 99 start semua bersama. Jadi akan berakhirnya pun juga sama di tahun 2024. Oke, jadi sama-sama nih ya Pak Iya. ya. Nah sejauh mana sih Pak strategi yang sudah dilakukan untuk mempertahankan kesinambungan kerjasama ini? Nah, tentunya strategi yang kita lakukan adalah bahwa memastikan pelayanan air bersih itu kepada masyarakat haruslah minimal sama dengan standar yang telah kita berikan di Kota Medan. Dan di tanah di Provinsi Sumatera Utara itu kan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hadirnya itu awal utamanya adalah untuk masyarakat Kota Medan dan sekitarnya. Nah, tentunya karena ini milik Provinsi Sumatera Utara, kita itu berupaya hadir juga di kabupaten kota lainnya untuk memastikan layanan yang kita berikan kepada masyarakat Kota Medan samalah layaknya juga dengan layanan yang akan kita berikan di masyarakat-masyarakat yang ada di kabupaten kota tersebut. Nah, jadi harus kita memastikan nomor satu, pelayanan itu minimal sama yang dengan kita berikan dengan masyarakat Kota Medan. Nah, kemudian yang kedua terkait masalah tarif. Tentunya kemampuan daya beli antara masyarakat yang tinggal di Kota Medan dengan yang di kabupaten kota itu kan berbeda. Nah, kita juga mengakomodir bahwa tarif tersebut berbeda, jadi disesuaikan dengan kemampuan daya beli daripada masyarakat yang ada di setempat di kabupaten kota masing-masing, sehingga tarifnya akan berbeda. Tarif di Kota Medan berbeda dengan tarif di Kabupaten A, Kabupaten B, dan Kabupaten C, itu berbeda-beda. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya kita juga melakukan strategi bagi profit sharing, ya. Nah, selain tadi kita melayani masyarakat, tentunya jika di suatu tempat tersebut di kabupaten tersebut terjadi keuntungan, ya kita tentunya berbagi dengan pemerintah setempat. Nah, jadi tentunya kan pemerintah tidak menyiapkan dana khusus untuk pengembangan hal tersebut, tetapi mereka dapat keuntungan dari apa yang kita laksanakan di operasi tersebut. Nah, selain itu juga kita memberikan CSR. Jadi kita ada dana CSR tersebut tidak hanya saja untuk masyarakat di Kota Medan, tetapi kita berikan dengan wilayah-wilayah KSO kita. Ada beberapa kabupaten itu kita berikan. Nah, kemudian yang paling penting ke depan, ini kan kalau di air ini ada dua hal ya. Ada kita bilang di sektor hulu dan hilir. Hulu tersebut instalasi pengolahan airnya, kemudian di hilir itu ada di jaringan distribusinya. Tentunya kita di hulu tersebut dengan kemampuan yang ada milik kita tadi, kita akan membantu menyiapkan DED. Termasuk di tim internal kita bekerjasama dengan konsultan, itu kita biayai DED-nya. DED tersebut adalah untuk menambah kapasitas instalasi pengolahan yang ada di daerah-daerah. Jadi kita modalkan dia itu biaya konsultan dengan didampingi dengan tim kita. Setelah memperoleh DED, kita bantu ajukan ini ke pemerintah pusat, PUPR Cipta Karya. Mudah-mudahan kita biasa dapat itu instalasi baru. Nah, instalasi baru tersebut bukan menjadi milik Tirta Nadi, tidak. Itu menjadi milik kabupaten setempat. Nah, jadi kan artinya hadirnya Tirta Nadi tersebut selain juga melayani, juga memikirkan kemajuan ke depan. Gitu dia. Ini menarik ini ya Pak ya. Jadi tujuan tadi cakupan layanan di tempat yang lakukan KSO akan tercapai gitu ya Pak. Terus dari sisi finansial mereka juga mendapatkan sharing profit jika ada keuntungan gitu ya Pak ya. Nah, yang terakhir tadi juga Bapak dari PDM Tirta Nadi memfasilitasi bagaimana nanti mereka bisa mengembangkan ke depan dengan adanya pembangunan infrastruktur daerah tersebut, gitu ya Pak ya? Jadi kita siap bantu fasilitasi hal tersebut. Ya. Jadi salah satu strategi untuk memperpanjang juga nanti ya Pak ya, karena ini mau habis, berarti akan ada kondisi memperpanjang KSO ini atau seperti apa nanti? Nah, betul. Jadi KSO tersebut akan berakhir dari tahun 1999 sampai dengan 2024. Nah, tentu kami sudah melaksanakan roadshow ya dengan tim kepada beberapa KSO kita, jumpa bupati, jumpa wali kota dan sebagainya. Dan semuanya itu memang alhamdulillah menginginkan kerjasama operasi ini akan diperpanjang. Itu akan berakhir di 2024. Kebetulan 2023, 2023 tersebut adalah tahun politik ya. Jadi banyak juga kepala daerah akan berakhir masa jabatan di periode tersebut. Nah, tentunya beberapa kepala daerah tersebut menginginkan sebelum 2024 kalau bisa perjanjian tersebut kita perpanjang lebih menjadi 25 tahun ke depan lagi, sehingga kita akan dalam waktu dekat ini
berupaya untuk memperpanjang KSO tersebut untuk 25 tahun ke depan, karena khawatir kalau nanti ini berakhir di 2024, beberapa bupati atau beberapa wali kota berakhir jabatannya masih posisinya PLT, tentunya akan mengganggu kepastian daripada peningkatan pelayanan pada masyarakat tersebut. Oke, iya Pak, berarti sudah ada perencanaan awal lah ya, bagaimana kesinambungan ini bisa terjalin. Betul. Tetap ya Pak ya. Oke Pak, pertanyaan saya selanjutnya nih Pak, ada nggak sih Pak sebenarnya kriteria tertentu untuk BUMD yang hendak melakukan KSO dengan PDAM Tirtanadi? Nah, Ada kriterianya atau ini berapa banyak sih Pak yang sudah melakukan KSO ini? KSO ya. Iya. Sebenarnya kalau kriteria itu tidak ada kriteria khusus ya. Oke. Sepanjang artinya kepala daerah tersebut menginginkan peningkatan pelayanan air bersih pada masyarakat, karena PDAM Tirtanadi tersebut milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka sesuai amanah Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan teman-teman di DPRD seluruhnya, itu kita harus tampil, harus hadir di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara. Sepanjang mereka menginginkan pelayanan kita, maka kita juga akan melayani hal tersebut. Nah, selain daripada itu, kita juga selalu mendatang kepada berdiskusi dengan teman-teman daerah, termasuk bupati-bupati, kita berdiskusi terkait masalah pelayanan mereka. Kalau memang pelayanan mereka, kita melihat juga memang kondisi PDM belum sehat, atau pelayanan juga belum maksimal, kita juga menawarkan diri untuk melakukan kerjasama. Walaupun nanti dalam kerjasama tersebut tentunya ada beberapa persyaratan, tetapi tidak sulit. Persyaratan itu hanya komitmen antara kepala daerah, baik bupati maupun gubernur. Artinya ada surat yang harus disampaikan daripada bupati kepada Bapak Gubernur, ataupun daripada Bapak Wali Kota kepada Bapak Gubernur. Tetapi itu hanya proses administratif yang bisa sama-sama kita fasilitasi. Nah, kemudian selain daripada itu, biasanya PDM ini sebelum kita melakukan kerjasama ini kita lakukan namanya kajian dulu nanti ya. Jadi setelah ada komitmen awal kita lakukan kajian. Nah, seperti apa kerjasamanya, kemudian ada aset-aset yang akan kita ambil, boleh katakan kita akan operasionalkan, itu aset tersebut harus diaudit. Oke. Nah, setelah diaudit nanti biasanya dengan hal dalam BPKP atau yang ditunjuk ya, auditor yang ditunjuk atau mempunyai kerjasama dengan BPKP, itu nanti akan diaudit aset-aset tersebut sehingga akan dicatat menjadi pengelolaan aset di kita. Nanti setelah 25 tahun aset tersebut harus kita kembalikan ke PDM atau kabupaten setempat. Begitu dia. Oke Pak, berarti ini selain ada keinginan dari daerah dimaksud, juga PDAM Tirtanadi dalam hal ini berinisiatif juga Pak untuk menawarkan kerjasama ini gitu ya Pak ya? Benar, karena kan kita ini hadir di Sumatera Utara, harus kita pastikan rakyat di Sumatera Utara ini menikmati benar-benar fasilitas air bersih yang sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Nah, kita juga berinisiatif melakukan diskusi-diskusi dengan beberapa bupati. Nah, PDAM Tirtanadi itu kan memang hadir saat ini, utamanya itu awalnya kan memang PDAM Tirtanadi hadir di Kota Medan dan sekitarnya. Artinya dan sekitar itu ada Deli Serdang dan Kota Brastagi ya. Berarti ada 3 kabupaten kota di situ. Ada Kota Medan, sebagian Deli Serdang kita layani, dan kemudian Kota Brastagi itu Kabupaten Garut 3. Kemudian PDAM Tirtanadi mempunyai KSO di 5 kabupaten. Yang pertama itu Kabupaten Tabaksel dulunya ya, Tapanuli bagian selatan. Kemudian itu bekerjasama dengan Tapsel, Tapteng, Tapanuli Tengah. Kemudian dengan Toba, Samosir, dan Nia Selatan. Khusus di Tabaksel, dulu namanya Tabaksel, itu mekar. Mereka ada pemekaran menjadi 3. Kota Madya Padang Sidempuan, Kabupaten Paluta, dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Sehingga dari tadi yang 5 menjadi 7 kabupaten. Kemudian ditambah 3 dari pelayanan kita, yaitu Medan, Deli Serdang, dan Tanah Karu, Kota Brastagi tersebut. Berarti PDAM Tirtanadi hadir di 10 kabupaten kota dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya ya. Ini tadi kita tahu Pak, dalam suatu kerjasama itu tentu ada kayak seperti tadi ada capex, ada aset yang mungkin perlu dioperasionalkan gitu. Nah, ini saya mau tanya Pak, seperti apa atau bagaimana sistem pembiayaan yang dilakukan untuk kerjasama operasi ini? Nah, tentunya di dalam hal operasi ini, itu untuk cost operasional itu yang nanggung itu adalah PDAM Tirtanadi. Yang operasionalnya ya, itu operasional PDAM Tirtanadi. Nah, kemudian untuk pengembangan instalasinya, pengembangannya itu bisa kita beberapa konsep. Yang pertama meminta bantuan daripada pemerintah daerah. Kemudian kalau memang kita ada artinya butuh yang lebih besar, itu kita siapkan DED tadi, itu kita minta bantuan daripada pemerintah pusat. Nah, kemudian yang ketiga, operasional kita yang menanggung. Nah, untuk jaringan, karena kan memang PDAM ini kan fungsinya sebagai operator. Nah, di jaringan tersebut biasanya itu memang
kabupaten atau kota tersebut yang memfasilitasi pembangunan jaringan. Iya. Nah, tapi namun ke depan kalau memang ini KSU ini terus berlanjut, tidak tertutup kemungkinan nanti ke depan kerjasama swasta akan bisa masuk di sektor hulunya untuk membantu pemerintah. Karena kalau dengan kerjasama dengan PDM Tirta nanti kan PDM Tirta ini PDM yang sehat, kemudian sudah mempunyai pengalaman kerjasama lebih dari 20 tahun. Tentunya investor-investor swasta dengan nama baik di PDM Tirta Nadi tentunya akan lebih percaya untuk bekerjasama tersebut. Begitu. Iya. Ini kan tadi Pak, ini kerjasama dilakukan gitu ya. Kan dari segi operasional cost ada yang ditanggung oleh Tirta Nadi, ada yang dari pemerintah pusat. Cuman untuk arah bagaimana transfer knowledge dari kerjasama ini ada nggak sih Pak ke daerah setempat ataupun BUMD yang melakukan kerjasama dengan Tirta Nadi ini Pak? Nah, jadi memang pada saat kita melakukan kerjasama tersebut memang sepenuhnya operation daripada PDM tersebut itu dilakukan oleh PDM Tirta Nadi. Itu pegawai-pegawai yang ada di PDM tersebut itu kita menjadi pegawai PDAM Tirta Nadi. Otomatis, gitu ya. Otomatis. Itu, Pak? Nah, hanya saja nanti kalau memang itu PDM-nya sudah ada, katakan PDM-nya sudah ada, kalau kita kerjasama baru itu tentunya kita batasi. Artinya jumlah pegawai yang akan masuk ke PDM Tirta Nadi harus sesuaikan dengan rasio antara pegawai dengan pelanggan sesuai dengan peraturan Menteri PU. Walaupun 1:6, tapi biasa itu kita di 1:3 lah kita upayakan. Artinya per 1.000 per satu pegawai itu menangani lebih kurang sekitar 300-an pelanggan. Itu memang harus kita batasi supaya kita pastikan PDM yang akan kita kelola ini juga menjadi sehat nantinya ke depan. Nah, kemudian yang kedua, tentunya ada transfer knowledge kepada pegawai-pegawai tersebut ya. Artinya kan pegawai-pegawai tersebut sebagian kita pindahkanlah ke cabang-cabang kita yang lain supaya memperoleh satu kesatuan budaya di dalam bekerja, satu kesatuan knowledge. Jadi beberapa pegawai tersebut kita pindahkan sehingga dia mendapatkan hal knowledge baru, budaya kerja baru. Nah, nanti suatu saat kita kembalikan lagi ke PDM tersebut. Nah, kemudian yang kedua kita juga mengirim pegawai atau boleh katakan kepala-kepala cabang atau kepala bagian kita yang tertentu itu kita kirim ke cabang tersebut. Jadi unitnya berubah, yang dulu menjadikan satu kesatuan PDAM ini hanya jadi satu cabang. Nah, jadi kalau cabang itu kan hanya dipimpin nanti kepala cabang, jadi tidak lagi direktur di situ posisinya. Okay. Dengan demikian kita meminimalisir biaya yang muncul di PDM tersebut. Karena kalau dia PDM itu berdiri sendiri ada direktur, ada dewan pengawas dan lain sebagainya kan. Nah, dengan demikian kita buat cabang itu hanya kepala cabang dibantu dengan beberapa kepala bagian. Sehingga tentunya selain kita bisa meminimalisir cost, tentu ada transfer knowledge ke PDM tersebut. Nah, ini Pak, tadi kerjasama operasi ini kan dilakukan kedua belah pihak tentunya Pak ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah seperti apa sih Pak keuntungan yang didapat dengan melakukan kerjasama operasi nih dari mungkin di pihak yang melakukan kerjasama, yang bekerjasama dengan Tirta Nadi gitu ya. Ini gimana sih Pak? Boleh digambarkan Pak? Nah, jadi keuntungan, terkait keuntungan itu kita bagi dua ya. Artinya ada keuntungan bagi PDM setempat ya, atau yang unit kita KSO kan. Ya. Nah, tentu keuntungannya yang pertama bahwa kabupaten atau kota tersebut memperoleh pelayanan air bersih kepada masyarakat yang lebih baik. Jadi pelayanan itu jauh lebih baik. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah daerahnya itu akan memperoleh royalty fee-nya, ada fee dapat dia ya. Jadi itu disetor langsung ke rekening daerah. Nah, selama ini kan kalau pemerintah daerah tersebut membuat PDAM, kalau memang PDM-nya untung, tentunya itu memang mereka mendapat PAD. Tetapi kalau memang PDM-nya belum begitu sehat, yang terjadi adalah bukan yang mendapatkan PAD, tetapi selalu menjadikan penyertaan modal untuk digunakan sebagai operational cost daripada PDM tersebut. Nah, dengan kita melaksanakan KSU ini, pada umumnya itu mengalami keuntungan, pada umumnya. Nah, jadi kalau sudah untung ini, tentu itu akan kita bagikan royalty fee-nya itu kepada pemerintah setempat. Dan kemudian itu di wilayah tersebut, baik di daerah kabupaten maupun presiden wali kota tersebut, itu akan mendapat juga CSR daripada PDM Tirta Nadi. Kemudian selain dari pelayanan, keuangan, itu juga mendapat transfer knowledge lah ya. Jadi tetap pegawainya dan sebagainya itu mendapat transfer knowledge. Kemudian di perekonomian, pemerintah daerah juga akan kita mendapatkan transfer knowledge bagaimana pengelolaan manajemen PDAM yang baik dan benar tersebut. Nah, di satu sisi, apa untungnya bagi PDM Tirta Nadi? Nah, PDM Tirta Nadi tentunya dengan kita melakukan KSU ini, sudah tentu jumlah pelanggannya itu menjadi jauh lebih besar bertambah. Semakin bertambah pelanggan, tentu unit cost-nya akan turun. Contoh, dalam hal sederhana, pembelian bahan kimia. Kita beli satu kesatuan, akan berbeda rasanya kalau kita membeli 1.000 ton dengan kita membeli cuma 100 ton.
Jadi akan tercapai namanya economy of scale. Nah, economy of scale yang tercapai, biaya menjadi murah, bahan kimia murah, perbelanjaan pipa, perbelanjaan aksesoris dan lain sebagainya, peralatan pompa dan sebagainya itu akan jauh lebih murah karena kita sistemnya tersentralisasi. Nah, kemudian yang berikutnya, keuntungan lainnya apa? Bagi Tirta Nadi, untungnya adalah kita puas melayani masyarakat. Karena kita sudah paham, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur beserta DPRD mengamanahkan kepada kita layani masyarakat bukan hanya di Kota Medan dan sekitar, tapi di Sumatera Utara. Bagi PDM-PDA, bagi kabupaten kota yang belum rakyatnya terlayani dengan baik, kita harus hadir di situ. Nah, jadi yang terpenting kita merasa puas sudah melayani masyarakat di kabupaten kota tersebut. Baik Pak, ini menarik ini jadinya ya. Berarti ini bisa menjadi salah satu alternatif ya Pak untuk daerah yang dalam kata tanda kutip dananya mungkin tidak terlalu banyak. Ini bisa dilakukan gitu Pak ya. Karena tadi ada efisiensi cost, tidak terlalu banyak operasional maupun pembiayaan pegawai, namun juga dengan adanya KSO ini bisa berbagi royalti fee tadi ya Pak? Ya betul, jadi kita sudah dapat kita pembagian royalti fee itu kan sudah, kalaulah kita melaksanakan sendiri ya, itu kadang-kadang kita ada membayar konsultan, betul, membuat IT, membuat SOP dan lain sebagainya, itu kan kalau kita masing-masing berdiri, artinya PDMA buat keluar biaya sendiri, PDMA B buat biaya sendiri. Tentunya dengan satu kesatuan ini kita cukup bayar satu. Setelah satu ini kita duplikat sistem ini semua ke cabang-cabang kita, berbagi cost, unit costnya turun. Terus dari penelitian pengembangan, kita punya divisi penelitian pengembangan, itu juga berbagi cost. Artinya satu yang kita buat itu akan dibuat untuk semuanya. Sehingga semakin besar tentunya akan membuat efisiensi cost. Sekarang trennya itu di BUMN, bahkan di multinational company juga hal yang sama ya. Kita membuat suatu holding, digabung-gabung. Contoh di BUMN ada beberapa ya, perkebunan itu digabung. Kemudian di mining mereka juga pertambangan mereka gabung satu kesatuan, Pelindo, Angkasa Pura, bahkan nanti ke depan semuanya itu digabung ya, mulai bergabung. Bank-bank juga mungkin bukan tidak tertutup kemungkinan akan digabung. Nah, PDM Tirta Nadi konsep yang kita buat ini sebenarnya bukan sekarang. Sudah dari dulu ya Pak ya? 1959 sudah kita pikirkan dan terus sampai berjalan sampai dengan saat ini. Nah, apa yang kita rasakan bahwa dengan bergabungnya ini tentunya makin efisien. Itu memang terasa bagi kita. Oke Pak, ini menarik sekali ya penjelasan terkait efisiensi cost dan teman-temannya tadi ya. Nah, ini pertanyaan lagi, apa yang menjadi keunggulan dari KSO ini? Mungkin bisa terjawab dengan tadi yang Bapak jelaskan, namun dari sisi tarif ini Pak. Pada umumnya kan tarif dari air baku spam regional itu biasanya lebih mahal jika diproduksi sendiri gitu ya, dibanding dengan produksi sendiri gitu. Nah, bagaimana penetapan tarif air baku yang ditetapkan di PDM Tirta Nadi ini dengan konsep kerjasama? Apakah juga jadi lebih mahal atau gimana Pak? Nah, jadi ada KSO itu kita mengakomodir daya beli daripada masyarakat di kabupaten kota. Nah, terkait spam regional ya, Mebidang, kita di Sumatera Utara ini ada yang pertama itu namanya Mebidang ya, Medan, Binjai, Deli Serdang. Nah, untuk Medan, Binjai, Deli Serdang ini dapat bantuan daripada PUPR, Dirjen Cipta Karya, itu sebesar 1.100 liter per detik. Yang mana dari 1.100 liter per detik ini dialirkan ke kota Binjai, itu sebesar 150 liter per detik. Kemudian Deli Serdang itu sekitar 200 liter per detik, dan kota Medan 750 liter per detik. Ini pemerintah sudah menetapkan bahwa PDM Tirta Nadi selaku operator daripada proyek spam regional Mebidang ini ke depan. Jadi operasional itu akan dihandle oleh PDM Tirta Nadi. Nah, di sini PDM Tirta Nadi akan berlaku sebagai dua. Pertama sebagai pemasok, kedua juga sebagai off-taker, penerima. Nah, jadi 1.100 itu 750 liter itu akan diterima juga oleh Tirta Nadi. Tetapi nanti di Tirta Nadi ini kita akan buat divisi unit khusus dia. Jadi seperti kepala instalasi saja. Nah, kalau kita buat servis terpisah sendiri, maka akan ada direkturnya lagi, komisarisnya lagi. Itu kan terlalu membuat biaya kos menjadi lebih tinggi. Nah, di Tirta Nadi karena ini juga milik provinsi itu cuma sebagai unit saja. Kita bentuk nanti kepala instalasi dan dibantu oleh beberapa kepala bagian. Dengan demikian nanti biaya operasionalnya jauh lebih murah. Nah, kemudian terhadap tarif itu kita diskusi bersama dengan konsultan independen dengan tetap melibatkan kabupaten kota yang ada, Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Nah, tentunya ini tarifnya akan berbeda-beda. Katakan instalasinya berada di kota Binjai.
dari Binjai sampai ke Medan itu lebih kurang sekitar 27 km ya. Ada pipa transmisi yang akan dikirimkan. Nah, katakan dari Binjai tersebut sampai ke Binjai itu mungkin sekitar hanya 7-8 km saja, tidak begitu jauh. Tentunya harganya akan jauh lebih murah. Kemudian tahap kedua dikirim kepada Deli Serdang di Semayang. Itu kira-kira sekitar lebih kurang hampir 15-20 km. Lebih mahal. Nah, sedikit lebih mahal dibanding dengan si Binjai. Okay. Nah, yang terakhir ujungnya itu adalah PDM di Kota Medan, itu di Tanadi juga, itu paling jauh 27 km. Tentunya harganya lebihlah mahal dibandingkan yang Binjai dan Deli Serdang. Namun demikian itu terkait masalah harga memang sudah kita sepakatin, itu dibentuk oleh tim independen, dibicarakan bersama sehingga saling dapat menerima harga tersebut. Nah, khusus di Kota Medan, PDM di Tanadi, harganya tersebut sudah kita pastikan nanti lebih sedikit lebih rendah dibandingkan harga jual kita kepada masyarakat. Walaupun memang kita tidak mendapatkan keuntungan yang begitu berarti lah, mungkin hanya tipis sampai break even point saja nanti itu. Tetapi apa yang kita dapatkan dengan adanya Supamian Bidang ini, yang paling utama kita dapatkan, kita mendapat tambahan suplai air baru. Nah, dengan tambahan suplai ini tentu pelayanan kita kepada masyarakat akan jauh lebih baik lagi. Jadi keuntungan tersebut bukan diukur semata-mata hanya dari segi finansial, tetapi juga dari segi pelayanan tersebut. Oke, tapi di titik ini tadi penambahan cakupan layanan jelas ya Pak ya. Tapi memang poin ini tetap ada keuntungan ya Pak ya, walaupun tidak terlalu besar gitu. Tapi full cost recovery tetap dilakukan gitu. Nah, tetap di dalam ambang batas full cost recovery. Oke, baik Pak. Nah ini Pak, mungkin saya mau bertanya bagaimana tanggapan Bapak terkait regulasi kerjasama yang sudah ada saat ini. Apakah ada saran ataupun usulan penyempurnaan kira-kira Pak? Nah, memang terkait masalah regulasi yang ada saat ini memang sudah cukup baik. Hanya saja memang di beberapa hal perlu kita tegaskan terkait masalah penyesuaian kenaikan tarif. Inilah fungsinya sama-sama kita bekerja sama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PDM-PDM yang ada untuk bagaimana membicarakan sehingga penyesuaian tarif tersebut dapat benar-benar menunjang sustainable daripada operasional PDM-PDM tersebut. Oke. Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan ya bagaimana pertanyaan seputar kerjasama operasinya Pak ya. Mungkin terakhir ini Pak dari Bapak ada closing statement terkait topik kita ini Pak. Nah, baik. Nah, jadi terkait masalah sistem kerjasama operasi ini merupakan terobosan yang besar, baik bagi PDM-PDM yang ukurannya size besar maupun yang sedang, guna membantu pemerintah di dalam percepatan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Kita PDM-PDM yang besar maupun PDM yang sedang hadir di tengah-tengah masyarakat bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi bagaimana kita bisa bersharing, seluruh masyarakat di Indonesia bisa menikmati pelayanan air yang lebih baik lagi. Nah, tentunya untuk hal-hal lain terkait dengan masalah kerjasama operasi, kita juga dapat senantiasa dihubungi atau bersharing pengalaman dengan PDM-PDM lainnya di Indonesia. Demikian, terima kasih. Baik Pak. Oke, ini terakhir kesimpulannya. Baiklah Sobat Keuda, demikian tadi kita sudah mendengarkan materi terkait kerjasama operasi yang menarik dan informatif langsung dari narasumber kita hari ini, Bapak Kabir Bedi, Direktur Utama PDAM Tirta Nadi, Provinsi Sumatera Utara. Poin krusial yang mungkin bisa saya simpulkan dari bahasan kita kali ini, yang pertama yaitu bagaimana strategi yang dilakukan oleh PDAM Tirta Nadi sehingga ada kerjasama yang saling menguntungkan gitu ya Pak. Nah yang kedua, keunggulan KSO dari segi efisiensi biaya yang pada akhirnya nanti dapat menurunkan unit cost of production gitu. Oke Bapak, terima kasih banyak Pak Dirut sudah bisa hadir di Keuda Ghost Digital Podcast. Ya, terima kasih. Air untuk kehidupan yang adil. Terima kasih sudah sharing pengalaman maupun materi yang tadi Bapak sudah sampaikan untuk topik kita hari ini. Semoga berguna buat Bapak Ibu, Sobat Keuda yang mendengarkan dimanapun berada. Akhir kata, saya Judika Huta Barat pamit undur diri. Terima kasih banyak dan salam sehat selalu. Sampai jumpa di podcast berikutnya dalam program Keuda Ghost Digital Podcast, air untuk kehidupan yang adil. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Salam Keuda Ghost Digital.